Bab 1418, Delia mengerti. Anggap saja dirimu beruntung. Hilman akhirnya mengatakan sebuah kalimat. Aku tidak tahu apa aku bisa tetap membuka klinik ini. Boleh atau tidak tergantung pada Tuan Hilman. Agam bertanya sambil tersenyum tipis. Di depan begitu banyak orang, bisakah Hilman mengatakan tidak? Tentu saja boleh. Siapapun yang tidak mengizinkan, aku akan beralasan untukmu. Hilman mengelum senyum dan hatinya berkedut. Ayo, terima kasih, Tuan Hilman. Agam melambaikan tangannya. Terima kasih, Tuan Hilman. Warman dan Hardi berkata. Dalam sekejap, raut wajah Hilman menjadi gelap seperti panci. Dia menarik napas dalam-dalam dan menatap Agam dengan tatapan seperti melihat orang mati. Dia berkata dengan suara yang hanya bisa didengar oleh mereka. Kalau kamu punya kemampuan, kamu akan terus menang besok. Terima kasih, Tuan Hilman atas harapan tulusmu. Agam menangkupkan tangannya dan tersenyum. Hilman tertawa dingin. Dia berpura-pura menangkupkan tangannya pada Agam dan berbalik untuk pergi. Dia tidak mau tinggal sedetik pun. Jaya belum pergi. Dia kalah dari Agam. Jika dia pergi tanpa mengucapkan sepatah kata pun, bagaimana dia bisa mengangkat kepalanya ketika dia bertemu Agam lagi di masa depan? Metode pengobatanmu memang hebat, tapi aku masih ingin terus bersaing denganmu. Jangan pedulikan itu. Hanya setelah pelatihan berkelanjutan, metode pengobatan dapat meningkat dan dapat lebih bermanfaat bagi rakyat. Apa menurutmu begitu? Wajah Jaya penuh dengan kemunafikan. Ya, kalau kamu mengatakan begitu. Agam terlalu malas untuk berdebat. Jaya mencibir. Kompetisi ini bukan antara aku dan kamu, tapi di antara para murid. Bagaimana? Agam menjadi tertarik. Kamu dan aku masing-masing akan melatih 3 murid dan membiarkan para murid bersaing satu sama lain. Setelah menyaksikan Agam menggunakan teknik bintang jatuh, Jaya tahu bahwa dia tidak bisa menjadi lawan Agam. Namun, dia bisa menemukan cara lain. Metode pengobatan yang baik tidak dihitung sebagai keterampilan. Ribuan orang mencari perawatan medis setiap hari. Kalaupun kamu bereinkarnasi sebagai dokter ilahi, dapatkah kamu menyelamatkan mereka? Daripada metode pengobatan yang baik, lebih baik mengajari mereka dengan baik. Sampaikan metode pengobatan dan biarkan lebih banyak orang mendapat manfaat darinya. Inilah kemampuan yang sebenarnya. Bagaimana menurutmu? Sekte Lawarnu memiliki sistem kultivasi khusus. Murid-murid yang dia pilih semuanya berasal dari Sekte Lawarnu. Jika dibandingkan, mana orang awam di dunia yang dapat menjadi saingan? Dia yakin dia pasti menang. Klinik medis Pambudi adalah klinik milik keluarga Pambudi. Kita akan bertaruh untuk nama ini. Kalau kamu menang, kamu dapat terus menggunakannya. Tapi, kalau kamu kalah, kamu tidak hanya tidak boleh menggunakannya, kamu harus berlutut dan meminta maaf secara terbuka di depan media. Jaya mencoba yang terbaik untuk mempermalukannya. Ya. Agam mengangguk. Jika ingin mengajari orang, dikhawatirkan tidak ada yang bisa dibandingkan dengannya. Fragmen jejak Patuna menelusuri tingkatan alam. Tungku Raja Dewa Tembaga merangsang kekuatan spiritual. Metode terapi akupunktur dan metode pengobatan yang paling sulit dipahami dapat diperoleh dari penyimpanan semesta. Dia juga dapat mempelajari metode pengobatan rahasia yang berbeda sesuai dengan orang yang berbeda. Bagus. Jaya mencibir dan pergi bersama Cahya. Sore harinya, sebuah warung di dekat sana tutup. Sebelum bagian dalamnya kosong, sebuah papan dengan latar hitam dan penyepuhan digantung. Klinik medis Pambudi, warisan. Jelas keluarga Pambudi datang untuk mencuri pusat perhatian dan bisnis. Agam tidak peduli sama sekali. Dia mengundang Jao dan yang lainnya untuk makan, serta mengajari Warman buku-buku medis tingkat istimewa dan rahasia hukum ilahi dasar. Ketika Warman sadar, matanya penuh dengan air mata. Dia harus bersujud pada Agam. Buku pengobatan ilahi. Apa konsep itu? Itu adalah sesuatu yang tidak berani dia pikirkan atau bahkan impikan. Sekarang, dia telah belajar beberapa buku secara gratis, termasuk buku medis abadi. Dalam keadaan bingung, dia merasa seolah sedang berkembang pesat. Bakat Hardi sangat buruk, hampir tanpa dasar apapun. Dia mungkin tidak bisa menahan diri untuk menanamkan metode kultivasi dengan gegabah. Namun, Agam tentu punya cara. Mereka pergi ke Bukit Barat untuk pergi ke halaman belakang untuk mengambil beberapa rumput spiritual dan menulis 1 set resep obat untuk Warman. Biarkan Hardi merebusnya 3 kali sehari. 3 hari kemudian, dia akan terlahir kembali. Pada saat itu, dia dapat dengan mudah memulai. Setelah Warman pergi, malam itu sangat sunyi. Vero meninggalkan villa dan kembali ke keluarga Haryanti. Dia perlu membuat beberapa persiapan sebelumnya. Terlepas dari Agam akan menang atau kalah, dia harus memikirkan cara untuk menyelamatkan nyawa Agam. Kalaupun itu akan menghabiskan banyak biaya.
Dia juga tidak akan membiarkan Agam menderita lagi. Ada beberapa hidangan di lemari es dan Agam memasaknya. Setelah makan, Delia bersikeras ingin cuci piring bersama. Ayah! Delia menginjak bangku kecil dan hampir tidak mencapai tempat cuci piring. Agam menyikat piring dan menyerahkannya pada Delia yang menyusunya dengan hati-hati. Ya, ada apa Delia? Agam bertanya sambil tersenyum. Mendengarkan suara Delia, entah kenapa dia menikmatinya. Tidak, aku hanya ingin memanggilmu ayah. Delia tersenyum manis dan berkata. Delia ingin mendengar suara ayah, ayah. Agam tersenyum pelan. Ayah! Delia memanggil lagi. Ya! Agam mematikan keran dan meninggalkan piring serta sendok di samping. Dia menyekat tangannya dan menggendong Delia. Ayah, Delia sangat mencintaimu. Delia memeluk Agam dengan kuat. Ayah juga mencintai Delia. Hati penguasa neraka Agam yang dingin telah berubah menjadi lembut. Dia menggosokkan kumisnya ke wajah kecil Delia yang menyebabkan Delia terkekeh. Agam menggendong Delia untuk mencuci muka dan menyikat gigi. Dia membantu Delia mengganti piyama. Ini adalah pakaian sama untuk ayah dan anak. Agam dengan motif koala abu-abu. Delia dengan motif koala merah muda kecil. Malam belum terlalu larut. Biasanya pada saat ini, Delia akan berlatih membaca atau menulis. Namun, hari ini Delia ingin tetap berpegang pada Agam. Agam sedang duduk di sofa sambil menonton TV. Delia meringkuk di bawah ketiak Agam. Dia terlihat seperti koala kecil. Agam mengganti ke saluran anak-anak dan menonton TV bersama Delia. Delia menonton kartun untuk pertama kalinya. Dia penasaran dengan beberapa karakter di kartun itu. Agam juga tidak merasa merepotkan untuk menjelaskan pada Delia. Ruang tamu villa itu mewah. Namun, hanya sudut kecil sofa ini yang memiliki suhu sebenarnya. Ayah! Delia berkata dengan lembut. Ada apa? Agam tahu bahwa ada yang tidak beres dari nada bicara Delia. Dia menatap anak kecil di pelukannya. Delia mengangkat wajah kecilnya dan menatap mata Agam seperti bintang. Ayah, hati-hati besok. Agam terkejut. Dia mencubit wajah kecil Delia dan berkata, Kenapa tiba-tiba kamu membicarakan ini? Delia mengerti. Ayah akan menghajar orang jahat besok, bukan? Melihat ekspresi tertegun Agam, Delia memegang hidung kecilnya dan berkata, Meskipun Delia adalah anak berusia 3 tahun, Delia tahu karena Delia dapat mendengar isi hati ayah dan menebak apa yang ada di pikiran ayah. Jadi, Delia tahu, ya? Agam tersenyum dan hatinya sedikit bergetar. Pantas saja Delia sangat tidak normal hari ini. Rupanya, dia sedang menemani Agam. Bab 1419, Senjata Pembunuh Besar. Agam memiliki perasaan campur aduk di dalam hatinya dan mengelus hidung Delia. Delia tiba-tiba memeluk lengan Agam dan berkata, Ayah, aku ingin pergi dengan ayah besok. Itu berbahaya. Walaupun berbahaya, Delia tetap harus pergi. Kata Delia keras kepala. Dalam keadaan bingung, Agam tidak bisa menahan diri untuk tidak terdiam seolah melihat Citra. Ayah, Delia tahu di sana berbahaya, tapi Delia tidak ingin terpisah dari ayah. Kata-kata Delia itu langsung menusuk hati Agam. Dia tidak bisa tenang untuk waktu yang lama. Delia menggigit bibirnya pelan. Dia sepertinya merasa bahwa dia terlalu tidak masuk akal. Dia menundukkan kepalanya dan berkata, Maaf, ayah. Tidak perlu minta maaf pada ayah. Agam menenangkan pikirannya. Dia mengusap kepala Delia dan berkata, Ayah akan membawa Delia bersama besok. Tapi, Delia juga harus tidur lebih awal. Kalau enggak, besok nggak bangun. Oke. Delia dengan senang hati setuju dan matanya yang besar melengkung menjadi bulan sabit. Agam menggendong Delia ke atas. Dia mengambil buku dongeng untuk bercerita pada Delia. Delia segera tertidur. Dia menutup buku cerita itu dan dengan lembut menutup tirai. Dia mematikan lampu meja dan meninggalkan kamar tidur itu. Kemudian, dia pergi ke kamar Kirana di sebelah. Kakaknya sedang tidur dengan tenang. Beberapa hari ini, Agam sering menggunakan kekuatan pahala untuk menghangatkan tubuh kakaknya. Sekarang kakaknya sangat sehat. Jika bukan karena tanda perintah kepala harimau di dadanya, dia akan dikira hanya tertidur. Kakak, aku mengerti satu hal, mungkin belum terlambat. Agam duduk di samping tempat tidur, seolah Kirana tidak kritis dan hanya duduk di depannya. Dia mengelus hidungnya dan berkata sambil tersenyum. Dulu, aku berpikir bahwa aku harus berjuang untuk segalanya. Kalau aku mati, ya mati. 18 tahun kemudian, aku akan menjadi pahlawan lagi. Sekarang, aku sudah tidak berani. Kenapa aku tidak berani? Bukannya aku ingin menyerah, tapi aku punya anak perempuan yang merupakan keponakanmu.
Omong-omong, aku masih punya istri dan anak laki-laki. Kita tidak bisa meninggalkan mereka dan turun duluan, bukan? Delia akan ikut denganku ke keluarga Haryanti besok. Ah, keluarga Haryanti, aku tidak menikmatinya terakhir kali. Aku harus membunuh bajingan tua itu kali ini. Kamu, di sini, menunggu kabar baik adikmu. Keluarga kita masih memiliki banyak hari baik untuk dijalani. Karena kita telah datang ke dunia, bagaimana kita bisa pergi dengan tergesa-gesa? Agam mengeluarkan foto dari dadanya. Itu adalah foto bersama orang tuanya. Aku percaya bahwa akan ada foto baru dan tidak akan ada yang absen. Agam dengan lembut menyeka foto itu dan meletakkannya di samping bantal kakaknya. Tunggu adikmu kembali. Saat malam tiba, Agam meninggalkan ruangan dan pergi ke ruang tamu. Dia menuangkan secangkir teh panas. Tidak lama kemudian, Biksu Ananda berjalan turun. Agam sudah menduganya. Dia meliriknya dan berkata, "Alam kemuliaan tingkat 6, itu cukup kejam. Aku iri dengan kecepatanmu." Dengan lambaian tangan Biksu Ananda, alu penakluk iblis berwarna emas muncul dan dia berkata, "Ini berisi warisan energi yang ditinggalkan oleh masterku. Aku hanya menyerap sebagian saja. Kalau aku menyerap semuanya, aku pasti bisa menerobos ke alam tingkat 7. Enak ya punya master. Tidak sepertiku, tidak ada yang sayang padaku." Agam tersenyum dan menggelengkan kepalanya. "Bagaimana dengan besok?" Biksu Ananda bertanya dan pergi ke lemari es untuk mencari sesuatu untuk dimakan. "Bunuh!" Agam berkata, "Aku bertanggung jawab untuk membunuh orang, kamu bertanggung jawab untuk penampilan." Biksu Ananda menangkupkan telapak tangannya bersama. "Sebenarnya, aku juga bisa membunuh orang." "Tidak. Kalau kamu menyerang dengan alu itu, kamu hanya akan menghancurkan dirimu. Kamu tidak akan bisa membunuh siapapun." Canda Agam. Tiba-tiba, gelombang serangan kekuatan spiritual datang. Sudut mulut Agam sedikit terangkat dan membiarkan Biksu Ananda tinggal di villa. Sesaat, Agam memasuki aliran gunung dan tiba di gua. Pada saat ini, semua orang sudah terbangun dari keadaan asli. Agam menyapu pandang dan kekuatan tempurnya secara keseluruhan benar-benar naik satu tingkat. Awalnya, selain Taufik, hanya ada 3 petapa agung alam kemuliaan. Sekarang ada 13 orang. Zak, Gardi, dan Reno semuanya berada di alam kemuliaan tingkat 1 menengah. Windu telah mencapai alam kemuliaan tingkat 1 akhir. Bagaimanapun, Windu adalah ahli nomor 1 di Palagan terkuat. Terlepas dari bakat atau fisik, dia lebih tinggi dari Zak dan yang lainnya. Sekarang, mereka berdiri di garis mulai yang sama. Tidak mengherankan bahwa dia bisa mencapai alam kemuliaan tingkat 1 akhir. Sisanya 9 orang lainnya berasal dari pasukan naga api. Salah satunya bernama Fatur. Kekuatannya bahkan telah mencapai alam kemuliaan tingkat 4 awal. Dia bisa dianggap sebagai ujung tombak prajurit surgawi. Anggota yang tersisa semuanya berada di alam langit tingkat 8 atau tingkat 9. Tidak termasuk Agam, hanya dengan barisan ini, sudah cukup untuk membuat klan tersembunyi takut. Melihat Agam datang, tatapan mereka terfokus. Mata mereka penuh dengan fanatisme. Bahkan Palagan ibu kota kekaisaran dan anggota pasukan naga api tidak lagi memiliki keraguan pada Agam. Ketika meningkatkan kekuatan mereka sebelumnya, mereka tentu tahu bahwa kemampuan Agam melindungi kesadaran spiritual mereka. Orang yang menganggap mereka sebagai saudara ini, memenuhi syarat untuk membuat mereka menumpahkan darah mereka dan menyerahkan nyawa mereka. "Kasih tahu kalian sebuah berita." Agam sedikit tersenyum dan berkata, "Aku punya jadwal. Kita akan sangat sibuk dalam 2 hari ini. Kita akan pergi ke keluarga Haryanti besok untuk menghabisi Hinata. Kemudian, pergi ke wilayah utara untuk menghabisi Raja Serigala Kutub. Apa kalian punya pertanyaan?" Setiap hal dari 2 hal itu dapat membuat orang takut sampai mati. Di masa lalu, mereka mengira itu adalah cari mati. Namun, sekarang ketika mereka mendengar berita itu, mata mereka penuh dengan niat bertarung. "Kepala instruktur, kami tidak masalah dengan kedua hal ini, tapi tangan kami kosong. Aku selalu merasa ada sesuatu yang hilang." Zak tertawa. Agam melirik Taufik. Taufik segera membuang muka dan bersiul. Tidak perlu menebak, Taufik yang memberitahu saudara-saudaranya tentang senjata pembunuh besar itu sebelumnya. Sosok Agam bergetar dan dia datang tepat di atas peti mati perunggu. Dia memukul tutup peti mati dengan telapak tangannya. Saat terdengar suara keras, gendang telinga semua orang hampir pecah. Segera setelah itu, tutup peti mati 1000 ton terbang melintasi. Seketika, kelompok cahaya yang tak terhitung jumlahnya terbang ke segala arah. 108 senjata pembunuh besar ini sudah melahirkan sebagian kecerdasan spiritual, masing-masing dengan elemen dan kecenderungannya sendiri. Kalian dapat memahami bahwa ini adalah acara perjodohan. Tidak hanya kalian yang suka, tapi mereka juga harus suka. Suara Agam perlahan terdengar.
Mata semua orang merah. Melihat senjata pembunuh besar terbang, mereka seperti menatap wanita cantik yang telanjang. Selanjutnya, masing-masing akan mengandalkan kemampuan. Begitu suara Agam terdengar, Taufik tertawa dan berkata, "Kalau kalian tidak mau, aku akan datang lebih dulu. Pergi! Mencari istri!" Saudara-saudara tidak dapat memuaskan dahaga mereka, dan napas mereka meledak untuk mengejar senjata pembunuh besar di belakang mereka. Agam melepaskan energi dari tubuhnya dan mengisolasi dirinya dari sini. 108 senjata pembunuh besar itu tidak mudah ditangani. Ini juga bukan permainan mengejar belaka. Ketika senjata pembunuh besar dipaksa dan tidak ada jalan keluar, ia akan meluncurkan serangan balik. Apalagi serangan baliknya tidak menunjukkan belas kasihan sedikit pun dan langsung menuju titik vital. Namun, mereka akan menyesuaikan aura mereka sendiri sesuai dengan kekuatan masing-masing untuk mencapai keadaan keseimbangan bersama. Sederhananya, mereka memilih tuan tidak sesuai dengan kekuatan mereka, tetapi sesuai dengan karakter, kemampuan, dan elemen mereka. Ini juga merupakan hal yang paling kuat dari 108 senjata pembunuh besar. Tiba-tiba, Taufik tertawa keras dan muncul di depan Agam dengan parang di tangannya. "Begitu cepat?" Agam bertanya dengan kaget. "Haha, masih ingat saat membuka peti mati kayu pertama, aku melihatnya pada pandangan pertama." Taufik memegang gagang pisau di satu tangan dan meraih pisau di tangan lainnya. Tanpa berkedip, dia menarik dengan keras. Darah mengalir ke tubuh. Agam bercanda tertawa. "Pisau ini bernoda karat. Kamu tidak takut terkena tetanus?" Golok yang telah meminum darah itu mengeluarkan suara dengungan. Segera setelah itu, darah dan karat di permukaannya jatuh. Ia menunjukkan cahaya putih kebiruan dan menyatu dengan Taufik. Agam mengangguk diam-diam. Pisau ini sangat kompatibel dengan Taufik. Setelah sejenak, Taufik membuka matanya dan ada sesuatu yang lebih di matanya. Bab 1420, sesuatu yang besar akan terjadi. Pisau kaca abadi. Taufik bergumam dan pikirannya bergerak. Pisau kaca abadi berubah menjadi cahaya biru putih dan menyatu ke dadanya. "Haha, Taufik juga akan memiliki istri di masa depan." Taufik tertawa dan wajahnya penuh senyum. Saudara yang lain juga mendapatkan energi kematian yang mereka inginkan satu demi satu. Beberapa orang sangat lambat dan beberapa orang langsung dapat begitu mereka menangkap. Hampir sekitar 2 jam. Semua anggota sudah memegang senjata pembunuh besar di tangan mereka. Setelah mendapatkan senjata, meskipun kekuatan kultivasi mereka tidak meningkat, momentum dan kekuatan mereka secara keseluruhan mencapai tingkatan baru. Agam sangat sabar dan mengajari para anggota dari Palagan Ibu Kota Kekaisaran dan pasukan naga api perubahan 10 arah. Mengandalkan kekuatan dan alam mereka saat ini, kekuatan yang dilepaskan dengan menggunakan perubahan 10 arah di medan perang pasti akan sangat mengerikan. Setelah itu, Agam bertindak seperti orang kaya bersahaja. Dia mengajari semua orang beberapa rahasia sesuai dengan kategori senjata mereka. Penghancuran langit 9 untuk jenis pisau. Ribuan panah membelah hutan belantara untuk jenis busur. Merusak dan kembali asli untuk jenis cincin. Pisau. Yang terendah dari rahasia ini juga merupakan tingkat istimewa tinggi. Beberapa bahkan mencapai tingkat keabadian rendah. Ketika ratusan aura menakutkan bergegas keluar dari gunung, seluruh langit Bukit Barat bergetar. 108 prajurit surgawi, semuanya berkumpul. Melalui awan dan bertaburan di bumi. Tidak tahu apa itu pengaruh dari energi kematian mereka. Pada saat ini, hujan turun dari langit berubah yang mencerminkan dingin dan kecemerlangan di bawah matahari. Kali ini, pergi ke keluarga Haryanti, tidak boleh muncul untuk menyerang tanpa perintahku. Agam berdiri di depan mereka dan berkata, "Kenapa?" Taufik mengerutkan kening dan bertanya, "Belum waktunya bagi kalian untuk melakukannya." Mulut Agam sedikit terangkat saat dia berteriak, "Mengerti? Mengerti!" 108 orang itu berteriak serempak. Mereka mengguncang gunung dan hutan hingga runtuh dan berguguran. "Kenapa begitu keras? Jam berapa sekarang? Akan mengganggu orang-orang. Kalau rumah di daerah perumahan ini tidak terjual, itu adalah salah kalian." Raut wajah Agam gelap. Agam sementara mengirim saudara-saudaranya pergi. Dia memberi mereka waktu untuk menangani masalah yang ada dan mengisi perut mereka. Agam kembali ke villa untuk membuat sarapan dan menyuruh Delia bangun untuk mandi dan makan. Selesai makan dan cuci piring, Delia sedang membaca di ruang tamu. Dia sangat bijaksana. Dia tidak mengatakan apapun. Dia sedang menunggu ayahnya. Agam pergi ke kamar mandi dan mencuci wajahnya. Melihat perubahan wajah di cermin. Akhirnya, senyum muncul.
Anak kecil yang tidak diperlakukan dengan lembut oleh dunia di kota primadona telah tumbuh sepenuhnya. Dia memahami kesulitan dan ketidakberdayaan dunia lebih baik dari orang lain. Dia memahami kesengsaraan dan ketidakadilan yang tersembunyi di dunia. Jika memiliki kemampuan, harus memikul tanggung jawab. Ibu kota kekaisaran adalah tulang yang sulit untuk dikunyah. Semua ini dimulai dengan Hinata. Ketika meninggalkan kamar mandi dan turun ke bawah, di sisi kiri adalah kamar kakaknya. Setelah beberapa saat ragu, dia menarik kakinya dan tidak masuk. Dia pikir saat lain kali dia melihat kakaknya tidak akan terbaring di ranjang seperti sekarang. Sebaliknya, kakaknya akan duduk di ruang tamu dan tersenyum pada dirinya dengan kelembutan dalam ingatannya yang terdalam. Agam pergi ke ruang tamu dan memeluk Delia. Dia berbalik ke belakang dan tersenyum pada Biksu Ananda. Kamu tidak akan bisa pergi hari ini. Kamu harus menjaga kakakku. Kakek. Delia melayu. Sebaliknya, kakaknya akan duduk di ruang tamu dan tersenyum pada dirinya dengan kelembutan dalam ingatannya yang terdalam. Agam pergi ke ruang tamu dan memeluk Delia. Dia berbalik ke belakang dan tersenyum pada Biksu Ananda. Kamu tidak akan bisa pergi hari ini. Kamu harus menjaga kakakku. Kakek. Delia melambaikan tangan kecilnya. Hei, jangan khawatir. Aku tidak akan mengingkari janjiku padamu. Biksu Ananda juga melambaikan tangannya pada Delia dan tersenyum pada Agam. Agam menyeringai dan tidak berkata lagi. Dia membuka pintu dan melangkah melewati halaman. Dia meninggalkan jejak kaki ringan dan menjauh. Biksu Ananda datang ke pintu. Dia melihat ke cakrawala yang jauh dan bergumam. Ini adalah halangan. Kalau melintasi masa lalu, tidak akan pernah bergerak maju di masa depan. Tapi kalau... Biksu Ananda terkekeh dan menggelengkan kepalanya. Lalu, dia melihat sosok Agam yang menghilang dan menyeringai. Kalau kamu tidak menang, tidak akan ada keadilan. Semangat! Bagi kebanyakan orang di ibu kota kekaisaran, tidak ada yang berbeda dari hari ini dan kemarin. Hanya hujan yang terus turun. Untuk cuaca yang aneh ini, berbagai media bergegas melaporkan, bahkan masuk dalam pencarian panas. Para pekerja kantor datang terburu-buru dan saat tiba di perusahaan, mereka membahas keadaan cuaca dengan antusias. Sosial media penuh dengan kata-kata dan foto yang berhubungan dengan cuaca. Mereka tidak tahu apa yang ditunjukkan oleh cuaca aneh ini. Sekitar jam 8 pagi, sekitar jam 8 pagi. Hampir semua pejabat di ibu kota kekaisaran menerima pesan pada saat bersamaan. Dalam sekejap, itu memicu kericuhan. Pesan yang tiba-tiba mengganggu ritme hidup mereka. Setiap panggilan telepon menyebar satu sama lain. Di keluarga Suhardi, Jawal mengadakan pertemuan keluarga segera setelah menerima pesan itu. Tuan, apa maksud keluarga Haryanti dengan ini? Kenapa tiba-tiba menjadi begitu heboh dan dikatakan bahwa ingin memberantas pembangkang? Siapa yang dimaksud pembangkang? Jawal menggelengkan kepalanya dan berkata, dalam pesan yang dikirim oleh keluarga Haryanti, dinyatakan dengan jelas bahwa seseorang harus dikirim untuk menonton pertempuran. Adapun apa maksudnya, aku tidak terlalu jelas. Tapi, tidak hanya keluarga Suhardi, keluarga Quest dan keluarga Lestari juga menerima pesan yang sama. Mendengar ini, semua orang di keluarga Suhardi menghela napas lega. Selama tidak hanya tertuju pada keluarga Suhardi. Pada saat ini, seorang anggota keluarga Suhardi dengan cepat masuk. Tuan Yuslan dan yang lainnya sudah menunggu di luar pintu. Baik. Jawal berdiri dan berkata dengan wajah kusyuk. Aku punya firasat bahwa setelah hari ini, akan ada perubahan halus dalam struktur ibu kota kekaisaran. Kalian bersiaplah untuk mencegah situasi yang tidak terduga. Di keluarga Nil, Gavin berdiri di halaman. Dia mengenakan setelan tunggal dan perlahan-lahan berlatih. Gerakannya tampak lambat, tetapi nyatanya, setiap kali dia bernapas, itu akan memengaruhi kekuatan spiritual ke segala arah. Setiap pagi ketika awan ungu datang ke timur, dia berlatih 2 kali yang tidak hanya dapat meningkatkan kekuatannya, tetapi juga memulihkan luka-lukanya dan menambal bagian yang hilang. Kakek, kamu lihat keluarga Haryanti sudah keterlaluan. Mereka malah mengirim pesan seakan-akan orang lain tidak mengetahuinya. Sina menyerbu ke halaman. Jangan main-main! Karto mengikuti di belakang. Dia mengerutkan kening dan berteriak. Zina memeluk lengannya dan dadanya naik turun hebat karena marah.
Karto menggelengkan kepalanya tak berdaya dan berkata dengan hormat pada Gavin. Ayah, keluarga Haryanti mengirim pemberitahuan pesan pada sebagian besar pejabat di ibu kota kekaisaran. Meskipun mereka tidak menyebutkan siapa pembangkang itu, tidak diragukan lagi, pasti Agam. Hehe, keluarga Haryanti menyembunyikan identitas Agam. Di satu sisi, itu untuk menunjukkan dominasi mereka. Di sisi lain, itu untuk menakut-nakuti orang lain untuk membuat kekuatan yang mendukung Agam mundur. Gavin selesai berlatih gerakan terakhir. Dia perlahan-lahan menarik tinju dan kakinya dan bermeditasi sejenak. Ketika dia membuka matanya, tatapannya penuh dengan ketakberdayaan. Benar saja, dia sudah tua. Defisit darah tidak mudah dipulihkan. Bagaimana dengan wilayah utara? Gavin masuk ke baskom hangat di rumah. Dia mengeluarkan handuk untuk menyeka keringat di wajahnya dan dengan santai bertanya. Ada gangguan dari waktu ke waktu, tapi tidak ada serangan skala besar yang diluncurkan. Karto berkata dengan suara yang dalam. Aku pikir Raja Serigala Kutub meminjam tangan Hinata untuk memukuli Agam hingga terluka serius, kemudian dia akan memanfaatkan kesempatan itu. Bahkan kamu saja tahu, apa mungkin orang-orang tua itu tidak dapat melihatnya? Sepertinya Hinata telah memindahkan pasukan Hinata ke wilayah utara tanpa otorisasi, bukan? Gavin mendengus dingin. Ya, slogan Hinata juga sangat keras. Pembangkang dibersihkan dan musuh asing dapat dikalahkan, kata Karto. Benar-benar aneh. Gavin membuang handuk dan wajahnya menjadi pucat karena marah. Boom, boom. Suara ketukan terdengar dari pada gangguan dari waktu ke waktu, tapi tidak ada serangan skala besar yang diluncurkan. Karto berkata dengan suara yang dalam. Aku pikir Raja Serigala Kutub meminjam tangan Hinata untuk memukuli Agam hingga terluka serius, kemudian dia akan memanfaatkan kesempatan itu. Bahkan kamu saja tahu, apa mungkin orang-orang tua itu tidak dapat melihatnya? Sepertinya Hinata telah memindahkan pasukan Hinata ke wilayah utara tanpa otorisasi, bukan? Gavin mendengus dingin. Ya, slogan Hinata juga sangat keras. Pembangkang dibersihkan dan musuh asing dapat dikalahkan, kata Karto. Benar-benar aneh. Gavin membuang handuk dan wajahnya menjadi pucat karena marah. Boom, boom. Suara ketukan terdengar dari luar. Ayah, sudah hampir waktunya. Apa Anda akan pergi ke undangan keluarga Haryanti? Suara hormat Januar terdengar dari luar pintu dengan sedikit kegembiraan tersembunyi di dalamnya. Wajah Zina menunjukkan ekspresi sangat dingin. Januar tentu tahu bahwa pembangkang itu mengacu pada Agam. Januar tentu senang karena Agam akan dieksekusi oleh keluarga Haryanti. Aku akan pergi ke wilayah utara. Kalian duluan saja pergi ke keluarga Haryanti, kata Januar perlahan. Kakek, kalau Anda tidak pergi, Agam. Zina kaget. Ini tidak menghalangi, dia bisa menyelesaikannya. Selanjutnya, aku telah menerima kabar bahwa masalah hari ini hanya terkait dengan Agam dan Hinata. Tidak ada orang lain yang dapat ikut campur. Aturan ini telah dicatat dalam catatan keluarga Haryanti dan tidak ada yang berhak memodifikasinya. Kalau aku pergi, itu akan sia-sia. Lebih baik menstabilkan wilayah utara. Gavin sebagai generasi prajurit dewa, dia tentu sangat rasional. Makin banyak musuh yang bermain trik, makin dia tidak bisa membiarkan musuh menuntunnya. Pasukan tingkat pertama dan kedua di ibu kota kekaisaran semuanya menerima pesan. Mereka tahu betul bahwa ini adalah operasi prestis keluarga Haryanti. Sambil merasa kaget, mereka juga hening sejenak untuk mengamati pembangkang itu. Saat itu, mereka tidak berani menunda. Mobil mewah yang tak terhitung jumlahnya keluar dari kota menuju tujuan mereka di pinggiran ibu kota. Pada jam sibuk pagi hari, sebagian besar mobil di pinggiran ibu kota pergi ke kota. Melihat mobil-mobil mewah yang berjalan dalam antrean panjang, warga sangat terkejut dan mengeluarkan ponsel mereka untuk mengambil foto. Mereka memiliki firasat bahwa sesuatu yang besar akan terjadi. Ketika berita itu sampai ke telinga Pak Suwiryo, dia sangat tertekan sehingga dia bahkan tidak bisa makan sesuap pun. Dia tentu tidak berani terlibat dalam pertarungan antara para dewa semacam itu. Dia hanya bisa tertawa pahit dan menggunakan inspeksi bersenjata untuk mengeruk lalu lintas, serta mengendalikan opini publik untuk mencegah situasi memburuk dan memengaruhi kehidupan orang biasa. Dia membuka jendela dan melihat awan kumulus tebal di atas kepalanya seperti tsunami yang tingginya ratusan meter menyebar ke pinggiran ibu kota. Hal-hal hebat akan terjadi di ibu kota kekaisaran.